Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, marilah pagi hari ini kita menaikkan syukur kita pada Tuhan, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, sebab pengorbanannya sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita. Dia yang telah menyelamatkan hidup kita, Dia yang telah menebus hidup kita, Dia yang telah membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa dalam dunia ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk salib-Mu. Sungguh kami mengucap syukur untuk salib-Mu Tuhan. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku,
syukur untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kasih Allah yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Engkau mau Tuhan datang dalam dunia ini menjadi manusia untuk menebus setiap dosa kami Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk kami mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berbicara Tuhan untuk setiap kami, sebab kami siap mendengar dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi terang, menjadi garam. Setiap kami melangkah, setiap kami berjalan, itu bersama dengan Allah yang Maha Kuasa, bersama dengan Allah yang Maha Kekal, bersama dengan Allah yang Maha Ajaib. Sehingga setiap apapun yang kami lakukan demi dan kemuliaan nama-Mu Bapa, menyerahkan Tuhan waktu ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar bahwa seorang pemimpin yang penuh kasih karunia memandang orang lain sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Setiap orang dilahirkan untuk menjadi pemimpin, paling tidak memimpin anak-anak mereka untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Tetapi tidak mustahil ketika seseorang diberi kepercayaan untuk memimpin lebih jauh lagi, baik itu di dalam perusahaan, gereja, organisasi, atau di tempat yang lain. Dalam hal ini, kita harus ingat bahwa kita sebagai orang Kristen, kita memimpin mereka harus di dalam kasih karunia. Bukankah kita sudah menerima kasih karunia dari Allah? Oleh karena itu kita juga harus memanifestasikan kasih karunia kepada orang-orang yang kita pimpin. Kapan kita memandang orang lain sebagai alat, bukan sebagai tujuan? Yang pertama, saat kita memimpin dengan tangan besi. Di dalam Markus 42 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Mengapa mereka memimpin dengan tangan besi? Karena mereka memakai cara-cara bahwa untuk mencapai tujuan mereka harus melakukan peraturan. Mereka harus menjalankan suatu prinsip yang harus ditaati agar tujuan mereka boleh tercapai. Jadi intinya mereka hanya fokus kepada tujuan, tetapi bukan kepada orang-orang yang dipimpin. Oleh karena itu ketika orang-orang yang dipimpin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan mereka, maka mereka akan kena sanksi, mereka akan kena hukuman. Dan yang kedua, ketika kita menjadikan mereka anak tangga yang harus dilewati. Nah Bapak Ibu, di zaman modern ini tidak jarang bahwa kita mendapat tim atau anak buah atau karyawan yang handal di bidangnya, bahkan suatu bidang yang tidak terlalu kita kuasai, tetapi mereka kuasai dengan penuh. Nah, pada saat kita belum menguasai bidang itu, kita menjadikan mereka sebagai penasihat kita, sebagai penolong kita, sebagai penuntun kita. Tetapi Bapak Ibu, saat pemimpin itu sudah menguasai materi yang dihadapinya, tidak jarang para pemimpin itu kemudian menggeser orang itu. Tujuannya apa? Supaya dia tidak tersaingi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Matius 22 ayat 39b. Dan di Lukas 6 ayat 35a dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Jika musuh kita saja
Tuhan meminta kita untuk mengasihi mereka. Oleh karena itu, jangan sampai orang yang sudah pernah berjasa kepada kita, orang yang sudah pernah menolong kepada kita, pada akhirnya kita geser demi ambisi kita, demi tujuan kita, supaya kita tidak tersaingi, supaya kedudukan kita tidak digoyahkan. Maka tanpa sadar kita menggeser orang-orang yang kita anggap sebagai penghalang di dalam mencapai ambisi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar menjadi pemimpin yang penuh kasih karunia. Kita tidak memimpin mereka dengan tangan besi ataupun menjadikan mereka anak tangga untuk kita injak dan kemudian kita lalui, kita lewati. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang penuh kasih karunia? Yang pertama, meneladani Yesus sebagai pemimpin yang penuh kasih karunia. Di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45 dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Nah, Bapak Ibu, konsep yang Tuhan terapkan itu berbeda dengan konsep dunia. Tuhan mau kita memimpin bukan dengan tangan besi, tetapi dengan kasih. Tuhan mau kita tidak menjadikan mereka sebagai anak tangga yang harus kita lalui, kita injak, tetapi Tuhan mau membimbing mereka masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, seperti yang Yesus teladankan kepada kita semua, ketika Tuhan memimpin bagaimana mempersiapkan anak-anak Tuhan, para murid menjadi para rasul yang handal, para rasul yang dahsyat dan luar biasa. Kita tahu selama 3,5 tahun Tuhan melayani mereka, Tuhan membimbing mereka, sehingga Tuhan persiapkan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tidak lagi memiliki pola pikir dunia, tetapi mereka boleh memiliki pola pikir Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan heran ketika mereka harus menghadapi tantangan di dalam pelayanan mereka. Mereka harus mati syahid. Untuk itu mereka mau melakukannya. Bukan karena mereka takut, tetapi karena mereka mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu kita jadi pemimpin seperti Yesus. Memimpin orang-orang yang berdosa di tengah-tengah orang berdosa, menjadi masuk di dalam jalan kebenaran dan kehidupan, masuk di dalam rancangan Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa, masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Kita pun akan bisa, Bapak Ibu, menjadi pemimpin yang penuh dengan kasih karunia ketika kita mengandalkan urapan Tuhan. Tuhan yang pernah memimpin manusia dengan penuh kasih karunia, Tuhan yang sama, yang akan mengurapi kita, yang akan memimpin kita, memberikan hikmat dan jalan keluar kepada kita, sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang penuh kasih karunia. Yang kedua adalah menghargai setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tanggung jawab seorang pemimpin adalah menentukan visi dan misi daripada apa yang akan mau dicapai. Dan yang kedua adalah mengucapkan terima kasih. Dan di antara kedua kewajiban itu, pemimpin bertugas sebagai pelayan dan investor yang menyebarkan aroma surgawi dan buah roh yang bisa dinikmati oleh timnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada otoritas rohani yang dipancarkan sehingga energi positif, energi kerajaan Allah bisa mewarnai seluruh aktivitas daripada kegiatan daripada organisasi, keluarga atau tim kita. Dan pada akhirnya energi positif ini akan menghancurkan energi negatif yang bertujuan untuk memecah belah ataupun menghancurkan. Dan yang ketiga, tidak menegakkan kekuasaan dengan imbalan. Memang pemimpin harus menjadi berkat bagi orang yang dipimpin. Mereka boleh merasakan perhatian kita, kasih sayang kita, bahkan pertolongan kita di dalam kehidupan mereka. Tetapi satu perkara, bukan berarti kita memakai mereka dengan memotivasi uang, jabatan, atau kedudukan. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita memberi, itu memberi satu tujuan untuk kita memberikan perhatian kepada mereka. Tetapi berbeda dengan kita memakai memotivasi uang itu sebagai tujuan. Apa bedanya? Ketika kita memberi dengan tulus, kita memberi dengan kasih, maka aroma kerajaan surga, kuasa kerajaan surga itu yang akan terpancar. Tetapi ketika kita memberi dengan motivasi tersimpan, dengan tujuan-tujuan tertentu yang kita lakukan, bukan kita menyebarkan kasih Allah, bukan kita menyebarkan aroma kerajaan surga, tetapi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tujuan kita adalah memanfaatkan mereka. Dan hati-hati Bapak Ibu, saat kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita membuka celah kepada iblis untuk masuk di dalam perusahaan kita, organisasi kita, gereja kita, keluarga kita, atau yang lain. Dan iblis bisa memporak-porandakan segala sesuatunya. Iblis bisa menghancurkan segala sesuatunya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ketika Tuhan percayakan kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang penuh dengan kasih karunia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini ketika Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi seorang pemimpin yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan, bantu kami untuk kami boleh menjadi orang tua yang penuh kasih karunia kepada anak-anak kami. Bantu kami Tuhan untuk kami menjadi seorang pemimpin di perusahaan kami, di tempat pekerjaan kami, menjadi seorang pemimpin yang penuh kasih karunia untuk setiap anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami, untuk setiap orang yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memimpin mereka, memancarkan aroma kerajaan surga, kami bisa memancarkan otoritas kerajaan surga, dan kami Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mau serahkan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa menuntun kami, terutama di dalam pelayanan kami, sehingga kami boleh benar-benar memancarkan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.